Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dan di sini saya akan menjelaskan tentang hamzah wasal. Nah, sebelum kita memasuki tentang penjelasan lebih lanjut, kita harus lebih mengetahui apa itu pengertian dari hamzah wasal. Hamzah wasal itu merupakan pembantu kita apabila ada sebuah kalimat yang diawali dengan sukun. Jadi kita dengan hamzah wasal kita akan mengetahui bagaimana cara membaca kalimat tersebut. Nah, sementara penjelasan lebih lanjut adalah hamzatul wasli hiya hamzatul lati tadharu fin nutqi idza ja'at fi bad'il kalami wala tadharu idza wusilat bima qablaha. Nah, jadi yang artinya adalah hamzah wasal adalah hamzah yang tampak apabila diucapkan jika di awal kalimat, tetapi tembus atau tidak tampak jika disambung dengan huruf lain. Jadi hamzah wasal ini ada dua cara pembacaan. Yang pertama adalah hamzah wasalnya dibaca apabila dibaca di awal kalimat dan tidak dibaca apabila disambung dengan huruf sebelumnya. Nah, bagaimana bentuk hamzah wasal? Kita lihat. Nah, ada perbedaan antara mushaf Madinah dan mushaf Indonesia. Kita lihat di mushaf Madinah terdapat tanda seperti huruf shad di atas alifnya. Nah, inilah yang membedakan hamzah wasal di mushaf Madinah dan mushaf Indonesia. Sehingga apabila kita membaca di mushaf Madinah, kita lebih mengetahui di mana letak hamzah wasal. Nah, bagaimana cara membaca hamzah wasal? Di sini ada 4 kategori bagaimana cara membacanya. Yang pertama, apabila hamzah wasalnya bertemu dengan huruf lam ta'rif atau diawali dengan al, kemudian cara membaca khusus untuk 7 kata benda, kemudian ada rumus umumnya, kemudian pengecualian untuk rumus umum. Nah, yang pertama diawali dengan al atau lam ta'rif atau alif lam. Cara membacanya adalah dengan membaca seperti fathah. Nah, kita lihat di contoh berikut. Nah, di sini ada hamzah wasal bertemu dengan lam ta'rif. Nah, jadi cara membacanya fathah yaitu alhamdulillah. Kemudian di sini ada juga ar-Rahman, kemudian ada ar-Rahim. Nah, itu cara membaca hamzah wasal apabila diawali dengan lam ta'rif. Kemudian ada cara membaca hamzah wasal untuk 7 kata benda khusus berikut. Nah, 7 kata benda berikut ini merupakan kata yang harus kita dengar langsung dari orang Arab asli bagaimana cara membaca huruf-huruf berikut. Nah, 7 huruf ini adalah ibnu, ibnat, imro, imro'at, ithnani, ithnatani, ismu. Nah, jadi 7 kata benda ini harus kita dengar atau simak dari orang Arab langsung bagaimana cara membacanya. Nah, jadi ketujuh huruf ini tidak berlaku apabila kita menggunakan rumus umumnya. Nah, kemudian kita lihat rumus umum untuk membaca hamzah wasal. Nah, yang kita lihat adalah huruf ketiga dari kata tersebut. Apabila huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasal dibaca dhammah. Apabila huruf ketiga kasrah, maka hamzah wasal dibaca kasrah. Apabila huruf ketiga berharakat fathah, maka hamzah wasal dibaca kasrah. Jadi hanya dhammah saja. Apabila huruf ketiga dhammah, maka dibaca dhammah. Apabila huruf ketiganya kasrah dan fathah, maka hamzah wasalnya dibaca kasrah. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, kita lihat di sini ada hamzah wasal. Nah, kemudian kita lihat huruf ketiganya. Alif, kha,
ro. Nah, ro ini adalah huruf ketiga. Kita lihat huruf ketiganya, huruf ro ini berharokat dhammah. Maka hamzah wasalnya dibaca dhammah. Maka cara membacanya adalah ukhruj. Kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, ini huruf ketiganya adalah ain dan berharokat dhammah. Maka cara membaca hamzah wasalnya adalah dengan dhammah. Jadi cara membacanya adalah ud'u. Nah, kita lihat ini huruf ketiganya adalah ha. Nah, huruf ha ini berharakat fathah. Maka cara membacanya seperti rumusnya adalah kasrah. Jadi cara membacanya adalah idhab. Idhab. Nah, kita lihat selanjutnya. Huruf ketiganya adalah huruf ta. Nah, huruf ta-nya ini berharakat kasrah. Maka hamzah wasalnya berharakat atau cara membacanya adalah dengan kasrah. Jadi cara membacanya istikbaro. Istikbaro. Nah, selanjutnya juga begini. Kita lihat huruf ketiganya adalah kasrah. Maka hamzah wasalnya adalah kasrah. Cara membacanya adalah istighfar. Istighfar. Nah, kemudian ada pengecualian untuk rumus umum yang tadi. Nah, rumus umum ini pengecualian karena ada aturan khusus yang menghilangkan huruf ketiga dalam kata ini. Nah, kita lihat yang dilingkari merah ini ada hamzah wasal dan huruf ketiganya ada nun. Nun ini berharakat dhammah. Namun cara membacanya hamzah wasal tidak dengan berharakat dhammah, tapi berharakat kasrah. Nah, seperti pada 7 kata benda yang khusus sebelumnya. Nah, hamzah wasal seperti pengertiannya, apabila kita baca dari hamzah wasalnya ini, maka hamzah wasalnya dibaca. Namun apabila kita baca dari sebelumnya atau disambung, maka hamzah wasalnya tidak dibaca. Jadi cara membacanya apabila disambung dan hamzah wasalnya tidak dibaca, maka faqalu banu alaihim. Namun apabila kita membacanya dari hamzah wasalnya, semisal kita putuskan di sini faqalu ibnu alaihim. Begitu. Kemudian ada lagi pengecualian untuk rumus umum pada surah Al-Ahqaf ayat keempat. Kita lihat yang ditandai merah ini. Apabila kita baca dari sebelumnya, fis samawati tuni bi kitabin. Nah, kalau disambung, maka cara membacanya adalah hamzah wasalnya tidak dibaca. Namun, apabila kita berhenti di sini, fis samawat. Nah, pengecualian di sini, kita membacanya dengan ituni bi kitabin. Ituni bi kitabin. Nah, jadi, hamzahnya tidak dibaca, namun diganti dengan huruf ya. Nah, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.